tahu nggak sih, dulu tuh ada beberapa kerajaan Islam yang kekuasaannya itu melintas benua loh. Goks banget gak sih? Masa sih? Kamu serius? Emang sokat apa sih pemerintahan Islam zaman dulu? Jangan main-main dong. Dulu tuh pemerintahan Islam tuh keren banget tahu. Yang benar. Jadi penasaran deh sama ceritanya. Bentar deh. Kayaknya aku tuh punya teman yang tahu tentang sejarah Islam. Wih, bagus tuh. Mau nggak kalau ditanya-tanya tentang itu? Kayaknya sih dia mau aja ya. Bentar ya, aku calling dulu. Gimana? Katanya sih dia mau aja. Jadi kita tunggu mereka aja deh. Jadi excited deh. Mana sih orangnya? Yang mana ya? Banget. Itu nggak sih? Gak sih? Itu nggak sih? Iya. Oh my god, dia. Oh my god, nice to meet you. Udah lama ya kita nggak ketemu. Oh, jadi ini ya teman kamu. Kenalan dulu nggak sih sebelum tanya-tanya? Hai, kenalin nama aku Nazila. Nama aku Nasira. Jadi kita tuh panggil kamu mau interview gitu soal masa peradaban masa Islam zaman dulu. Emang kamu taunya daulah apa sih? Aku taunya sih Daulah Utsmani. Daulah Utsmani. Gitu. Emang pemerintah Daulah Utsmani siapa sih? Ada itu namanya Utsman Ertugrul sih, atau biasa disebut Utsman I. Emang apa aja sih strategi dalam masa pemerintahan Daulah Utsmani? Nah, selama memerintah itu Utsman ini berusaha untuk memperkuat tentara dan memajukan negerinya. Dan kepada raja-raja kecil itu, ia membuat suatu perjanjian bahwa raja-raja kecil ini harus memilih di antaranya. Ada masuk Islam, membayar pajak, atau saling menyerang. Nah, karena peraturan ini, raja-raja kecil itu banyak yang tunduk kepada Utsman. Bagus ya, keren juga. Tapi katanya Daulah Utsmani sekarang udah runtuh loh. Maksudnya udah mengalami kemunduran gitu. Iya. Emang faktornya tuh apa sih? Faktornya ada 6. Nah, yang pertama itu akhlak para penguasa itu sudah berkurang. Nah, yang kedua itu Daulah Utsmani ini memiliki sosok pemimpin yang lemah. Nah, yang ketiga ini Daulah Utsmani itu memiliki wilayah yang cukup luas. Yang keempat itu ada keberagaman penduduk. Nah, yang kelima itu ada berkurangnya kondisi sosial ekonomi. Nah, yang terakhir ini berhenti. Daulah Utsmani maksudnya ini Daulah Utsmani berhenti dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Mengenaskan banget ya. Ya udah ya, makasih buat infonya. Makasih juga buat udah luangin waktu buat kita. Iya. Tapi kayaknya Tapi aku masih kepo sih sama beberapa daulah lain. Kan daulah dulu kan banyak banget ya. Iya. Nah, kira-kira kamu tahu nggak soal daulah-daulah yang lain gitu? Iya sih, aku taunya Daulah Mughal. Oh, kamu tahu? Boleh dong diceritain ke kamu. Itu sih aku nggak terlalu tahu jelas, tapi aku tadi bersama temanku, dia tahu tentang Daulah Mughal itu. bagus tuh. Boleh nggak dipanggil ke sini? Boleh dong. Oke, thank you. Bye. Bye. Mana ya? Ya hilang banget. Itu dia orangnya. Halo. Kamu temannya Nasira kan? Aku tahu Nasira. Oke. Kamu tahu kan kenapa kamu dipanggil ke sini? Ya sih, aku tadi dikasih tahu oleh Nasira sih. Oke. Tapi sebelum kita tanya-tanya, boleh dong kita kenalan dulu? Boleh. Oke, kenalin aku Mage, biar lebih akrab aja ya, panggil Mage aja, oke? Oke, aku Wafik ya. Oke, Wafik. Wafik aja. Alhamdulillah. Wafik. Oke, so Wafik, jadi pertama-tama itu aku mau nanya tentang sejarah berdirinya Daulah Mughal ini tuh gimana sih? Jadi, sejarah berdirinya Daulah Mughal itu dimulai ketika Bubar ingin melakukan ekspansi ke wilayah India. Nah, di situ pada saat itu India dipimpin oleh Ibrahim Lodi. Yang dimana pada saat itu keadaannya itu sedang dilanda krisis, sehingga stabilitas pemerintahannya menjadi kacau. Nah, karena hal itu toh membuat Bubar untuk sejarah berdirinya Daulah Mughal ini itu dimulai ketika
Babur ingin melakukan ekspansi ke wilayah India, yang dimana pada saat itu yang sedang dipimpin oleh Ibrahim Lodi sebagai penguasa India toh. Terus pada saat itu kondisi pemerintahannya itu sedang krisis, sehingga membuat stabilitas pemerintahannya itu menjadi kacau. Nah, dengan keadaan begitu, itu menjadi kesempatannya Babur untuk menguasai wilayah India tersebut. Nah, pada suatu saat terjadi pertempuran yang sangat dahsyat di Panipat. Nah, ini Ibrahim Lodi dan para pasukan tentaranya dia gugur dalam peperangan tersebut. Nah, di situ Babur mengambil alih kekuasaan tersebut. Gitu ya. Iya. Oh, ada berapa sih khalifahnya Daulah Mughal itu? Nah, kalau khalifahnya Daulah Mughal itu ada 19. Tetapi yang berkontribusi besar dalam kemajuan Daulah Mughal ini cuma 9. Cuma 9. Toh yang pertama itu ada Zahiruddin Muhammad Babur, Humayun, Jalaluddin Muhammad Akbar, Naruddin Muhammad Salim, Shah Jahan, baru itu Alang. Jadi khalifah pada masa Daulah Mughal itu ada 19, tetapi cuma ada 9 khalifah yang berkontribusi besar dalam kemajuan daulah tersebut. Yang pertama itu ada Zahiruddin Muhammad Babur, Humayun, Jalaluddin Muhammad Akbar, Naruddin Muhammad. Nah, khalifah pada Daulah Mughal ini ada 19 khalifah. Namun, cuman ada 9 khalifah yang berkontribusi besar dalam kemajuan Daulah Mughal tersebut. Yang pertama itu ada Zahiruddin Muhammad Babur, Humayun, Jalaluddin Muhammad Akbar, Naruddin Muhammad Salim, Shah Jahan, Aurangzeb, Bahadur Shah, Jahandar Shah, Bahadur Shah II. Jadi khalifah itu yang berkontribusi besar dalam Daulah Mughal tersebut. Alright, I see. Nah, wilayah Daulah Mughal ini kan luas. Dan secara kan dia berpusat itu di India ya tadi kalau nggak salah. Iya betul Nah, banget. mayoritas India kan itu Hindu. Dan mereka tuh secara Dan mereka tuh cepat kan perluasan wilayahnya. Pastinya kekuatan militer mereka nggak main-main dong. Iya betul banget. Nah, gimana sih prinsip kekuatan militer mereka sehingga bisa sehebat itu? Nah, kalau kekuatan militer pada saat itu, kekuatan militernya itu sangat tangguh dan memiliki patriotisme yang sangat tinggi. Nah, itu adalah warisan dari sebelumnya, dari Timur Leng yang sudah biasa melakukan pertempuran gitu. Jadi dia sudah tahu bagaimana untuk menghadapi musuh-musuhnya gitu. Alright. Ada nggak sih peninggalan Daulah Mughal yang bisa dilihat sampai sekarang gitu? Ada. Yang paling terkenal itu ada satu monumen yang sangat terkenal di India, yaitu adalah Taj Mahal. Taj Mahal, tahu nggak sih Taj Mahal? Kayak aku pernah deh lihat di searching gitu di Google. Taj Mahal, Taj Mahal. itu peninggalan Daulah Mughal ternyata. Oh alah. Ya, tahu tempatnya. Iya lagi. Oke. Aku puas banget loh buat cerita-ceritanya bareng Wafik ini. Oke, Wafik, thank you so much. Iya, sama. Tapi masih kepo nggak sih sama daulah-daulah yang lain? Kayaknya masih deh. Ya, Satu lagi. Iya, satu lagi. Kira-kira kamu tahu nggak sih daulah yang lain gitu? Atau kamu punya kenalan yang tahu tentang daulah Islam yang lain? Aku punya satu teman, dia tahu banget dengan daulah ini. Nanti aku coba panggilin deh ya. Oke, siap. Oke, terima kasih banyak ya. Terima kasih ya. Dadah. Seru banget gak sih? Mana ya? Ini orang ketiga tahu yang kita tanya-tanya. Iya. Saking keponya kita. Itu dia udah datang. Halo. Kamu tahu gak? Tapi sebelum itu kita kenalan dulu. Iya dong. Tapi tenang, ini sebentar doang. Soalnya itu udah mau masuk kayaknya deh. Iya, Kita harus cepet-cepet. Kenalin, nama aku Menzilah. Ya, saya Indah.
Oke, aku Mage. Iya, saya Indah. Langsung aja nggak sih ya? Katanya kamu tahu tentang daulah apa sih katanya? Sumpah. Daulah Syafawi. Syafawi. Daulah ini Syafawi. Langsung aja ya. Daulah Syafawi. Oh, kamu tahu nggak latar belakang berdirinya Daulah Syafawi? Tahu, ya mengakibatkan pemerintahan Islam mengalami kemunduran yang drastis. Kondisi ini langsung pas muncul 3 kesultanan besar, di antaranya Daulah Syafawi di Persia. Gitu. Oh, jadi dia tuh kayak tumbuh gitu setelah kemunduran Daulah Abbasiyah. Kan Syafawi ya nama daulahnya, kayaknya itu kayak berkenan-kenan gitu sama kayak mazhab-mazhab gitu kan? Kan mazhab Syafawi kan? Iya mazhab Syafawi. Kayaknya, kamu tahu nggak kalau kamu tahu nggak kan kayak berdekatan gitu kan sama keagamaan. Kira-kira kemajuan Daulah Syafawi di bidang keagamaan itu apa? Di bidang keagamaan itu Syah Abbas menanamkan sikap toleransi terhadap pemeluk aliran agama Islam. Kaum Sunni juga dibebaskan untuk mengerjakan ibadah dengan keyakinannya, dan para pendeta juga dibebaskan mengembangkan ajarannya dengan leluasa. Oh gitu. Keren banget ya, toleransinya tuh tinggi banget woy. Keren. Tinggi banget toleransinya di bidang keagamaan. Pantas Bintang aja 5, maju. bintang 5. Tapi kan setiap daulah kan emang mengalami kemajuan ya, mengalami kemunduran juga katanya. Iya, katanya daulah Syafawi bisa runtuh gitu karena para pemimpin setelah Syah Abbas itu katanya dia tuh nggak telaten gitu pas pemerintahan, jadi kayak nggak bisa ngontrol gitu sama daerah-daerah mereka. Kamu tahu nggak faktor-faktornya apa? Tahu, faktornya itu ada 3. Yang pertama itu konflik perpanjangan dengan Turki Utsmani, dan yang kedua dekadensi moral para penguasa, dan yang terakhir itu ada semangat dalam bertempur yang rendah. Wah, gitu. Hal-hal remeh ya kelihatannya, tapi sangat-sangat besar pengaruhnya buat daulah itu sendiri. Oh iya, makasih ya buat udah luangin waktunya. Kayaknya udah masuk juga ini. Ya, Udah mau sekolah nih, udah mau masuk jam pelajaran. Makasih banyak ya. iya sama-sama. Dadah. Dadah. Gimana nggak? Tadi puas kan? Puas sih, puas. Ya, puas kan, tapi jatuhnya kita malah kayak kepo sama sejarah-sejarah Islam yang lain. Iya kan seru, gimana dong? Iya, kayak kekepoan kita tuh berakar ke sana kemari kan? Iya. Oke, mungkin kayaknya di lain waktu kita bisa buat lagi kan? Oke deh. Stay tune. Stay For tune. episode selanjutnya. Bye.